Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tips dan tutorial cara bermain Top 11 untuk pemula part keempat. Kebetulan hari ini kita berada di awal musim, dan banyak teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya memperkuat tim atau mendatangkan pemain di awal musim setelah penurunan kualitas mutu sebanyak 20%. Yang membuat kita harus berpikir lagi dari nol untuk meningkatkan kembali kualitas dan performa tim kita di awal musim ini guys. Jadi buat teman-teman yang penasaran, simak baik-baik video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut lebih jauh, buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Ketika kita baru bermain Top 11, tentu teman-teman kaget dengan penurunan kualitas mutu yang cukup besar. Padahal di musim sebelumnya kita memiliki tim yang kualitasnya cukup besar dan ternyata di awal musim kualitasnya menurun 20% atau setara bintang 1. Dari yang awalnya kita memiliki kualitas mutu bintang 5 menurun menjadi bintang 4, begitupun seterusnya. Dan untuk pembahasan mengenai turunnya kualitas mutu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Dan kali ini saya akan membahas juga apa yang harus kita lakukan di awal musim. Jadi saya akan membahasnya sesingkat mungkin agar teman-teman mudah memahami apa yang saya bicarakan. Oke guys, pertama yang harus kita lakukan yaitu memperpanjang kontrak pemain inti. Dan untuk menghemat keuangan klub, pastikan perpanjang kontrak pemain yang bermain reguler setiap hari. Cara memperpanjang kontrak cukup mudah, kamu bisa klik pemain, lalu klik kontrak, kemudian klik perpanjang kontrak di sini. Saya ingatkan lagi, untuk menghemat keuangan klub, kamu tidak perlu memperpanjang kontrak semua pemain, cukup pemain inti saja dan beberapa pemain cadangan yang kontraknya tersisa 1 tahun lagi. Selanjutnya, setelah kita memperpanjang kontrak pemain, sekarang kita harus menandatangani kontrak hak siar dan kontrak sponsor. Dan buat teman-teman yang kebetulan belum menandatangani kontrak hak siar dan sponsor, kamu bisa masuk ke menu keuangan. Di sini ada 4 pilihan, yaitu kontrak musiman, 2 mingguan, mingguan, dan harian. Kalau saya biasanya menandatangani kontrak musiman atau 2 mingguan. Jadi kita tidak perlu kembali setiap hari untuk menandatangani kontrak sponsor. Lalu setelah menandatangani kontrak sponsor, untuk mendapatkan uang tunai selanjutnya jangan lupa buat yang belum, kamu harus menandatangani kontrak hak siar untuk mendapatkan token setiap hari. Ada 4 pilihan, tapi saya sarankan buat yang rajin login Top 11 tiap hari, kamu bisa tandatangani hak siar dari OH2. Dan buat yang jarang login, kamu bisa tanda tangani hak siar dari Nordeus agar kamu bisa mendapatkan token tiap hari meskipun kamu tidak login. Kemudian buat teman-teman yang berencana bersaing meraih gelar juara, pastikan kamu sedikit memperkuat tim kamu di awal musim ini. Tepatnya di hari ketiga setelah kompetisi liga terbuka. Kemudian jangan lupa kamu harus menandatangani kontrak pemain muda dari Akademi Remaja. Karena jika kamu tidak menandatangani kontrak dalam waktu 7 hari, pemain muda itu akan hengkang ke klub lain. Jadi kamu harus segera menandatanganinya. Dan di video ini saya ingatkan lagi buat teman-teman yang bermain Top 11 tapi hanya mengandalkan token, kondisi moral, pengobatan, dan keuangan yang terbatas. Jika kamu ingin memperkuat tim, kamu tidak perlu memborong pemain dari lelang. Cukup beli beberapa pemain penting yang dibutuhkan saja guys. Contoh, musim ini saya membutuhkan gelandang tengah untuk mendampingi Iniesta. Karena Iniesta adalah gelandang tengah yang tipikalnya menyerang, jadi saya membutuhkan gelandang tengah yang tipikalnya lebih ke bertahan, agar lini tengah tim saya lebih seimbang. Jadi untuk mendatangkan pemain yang kita butuhkan di awal musim ini, kita bisa mencarinya di menu transfer. Dan kita bisa mendapatkannya dari lelang. Tapi karena kita berada di awal musim, jadi biasanya ketika kita menemukan pemain yang kita cari, ternyata saingannya banyak guys. Dan tentu saja semakin banyak penawar akan semakin mahal harga pemain tersebut. Jadi saya akan mengantisipasi agar saya tidak perlu repot-repot bersaing mendapatkan pemain yang saya inginkan.
Bagaimana caranya, Bang? Caranya dengan menempatkan pemain yang kualitas mutunya lebih rendah dari pemain inti lainnya sebelum kompetisi liga dimulai. Dan nantinya asisten manajer akan merekomendasikan pemain yang kita butuhkan. Jadi di awal musim ini saya tidak merekrut pemain dari lelang. Alasannya karena untuk mendapatkan pemain bagus di lelang saya harus bersaing dengan manajer lain dan tentunya akan menghabiskan token dan juga keuangan klub. Jadi untuk menghemat keuangan klub, saya akan mendatangkan pemain yang direkomendasikan oleh asisten manajer. Ini adalah salah satu contoh pemain yang direkomendasikan oleh asisten manajer. Jika kita lihat mutunya memang tidak terlalu besar. Tapi jangan khawatir, selagi kita melatih pemain setiap hari secara tim, seiring waktu kualitas mutunya akan meningkat karena umurnya masih muda. Mutunya saat ini hanya 74% dan dia bisa bermain di dua posisi berbeda dengan satu keahlian khusus spesialis penendang sudut. Pemain muda asal Inggris ini memiliki tinggi badan 170 cm dengan berat badan 69 kg. Cukup ideal dan kedua kakinya bagus untuk menendang. Dan selanjutnya sebelum membeli pemain, pastikan juga atributnya sesuai dengan pemain yang kamu butuhkan. Seperti yang saya bahas di awal bahwa saya membutuhkan gelandang yang tipikalnya bertahan untuk mendampingi Iniesta yang tipikalnya menyerang. Jadi agar lini tengah tim saya lebih seimbang dan untuk melihat apakah pemain itu lebih bertipikal bertahan atau menyerang, kamu bisa melihat keterampilannya. Sekarang perhatikan keterampilan bertahan pemain ini. Atribut tackle-nya di angka 100% lebih tinggi dari atribut manapun. Selanjutnya perhatikan atribut umpan di angka 90%. Kedua atribut itu adalah atribut kunci untuk pemain ini dan ini adalah pemain yang saya butuhkan. Jadi meskipun tidak memiliki gaya main, atribut pemain ini mirip seperti gelandang jangkar. Dan kita bisa membeli pemain ini hanya seharga 9 token tanpa uang sama sekali guys. Dan saya akan segera membelinya guys. Oke, dan sekarang Ashley, pemain asal Inggris, telah resmi menjadi pemain saya musim ini. Oh iya teman-teman, jika kita baru saja membeli pemain, jadi jangan langsung dimainkan ya. Harus dilatih dulu biar dapat bonus latihan. Soalnya kalau baru beli pemain, bonus latihannya masih nol. Dan untuk mendapatkan bonus latihan, kita tidak bisa melatihnya sendirian. Kita harus melatihnya secara tim. Dan untuk melatih pemain setiap hari agar mendapatkan bonus latihan, kamu bisa cek di channel saya. Linknya ada di deskripsi video ini ya guys. Oke guys, setelah melakukan latihan yang melelahkan, sekarang kita sudah mendapatkan masing-masing 10% bonus latihan untuk tim dan individu. Setelah ini, kamu bisa memulihkan kondisi pemain intinya agar bugar sebelum pertandingan berlangsung. Dan untuk memulihkannya, kamu bisa masuk ke menu fisioterapi. Seperti biasa, klik tanda plus satu kali, lalu klik gratis untuk menonton iklan beberapa detik. Lakukan cara ini hanya untuk memulihkan kondisi pemain inti dan beberapa pemain cadangan saja guys. Oke, dan sekarang semua pemain inti dan pemain yang baru saja saya datangkan kondisinya sudah bugar. Kebetulan sebentar lagi akan ada pertandingan. Dan saya akan coba melihat potensi pemain tersebut. Apakah nanti dia bisa memberikan kontribusi besar untuk tim atau tidak. Setelah latihan secara tim untuk mendapatkan 10% bonus tim dan individu, dan semua pemain inti kondisinya sudah bugar. Sekarang waktunya mempersiapkan tim sebelum pertandingan dimulai. Dan setelah ini kita akan lihat debut pertama pemain yang baru saja saya datangkan di awal musim ini guys. Oke guys, ini pemain yang baru saya datangkan. Mari kita lihat ketika dia menyusun serangan. Menit ke-8 hampir saja Ashley Sherwood memberikan assist andai saja striker saya tidak terjebak offside.
Gol pertama tercipta lewat kerjasama apik. Gelandang kanan saya menggiring bola dari sisi kanan melewati beberapa penjagaan dan memberikan umpan pada Al-Fatih yang langsung menendang bola dengan keras ke gawang lawan. Skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia di menit ke-15. Oke guys, bagus sekali. Manajer lawan kini hadir di sisi lapangan. Pertandingan akan semakin tegang karena cuaca di luar sangat dingin. Salzburg hampir saja mencetak gol setelah mendapatkan umpan matang dari sisi kanan, tapi sayang sekali tendangannya masih terbaca oleh penjaga gawang lawan. Di menit ke-30, Salzburg berhasil memberikan umpan untuk gol yang dicetak oleh Al-Fatih. Kali ini Salzburg berhasil mencetak gol melalui kerjasama cantik pemain Indonesia di menit ke-37. Tim lawan hampir saja mencetak gol setelah memanfaatkan serangan balik cepat. Untung saja penjaga gawang Indonesia berhasil menepis tendangan keras jarak dekat yang dilakukan oleh penyerang lawan. Gol kelima tercipta lewat serangan balik cepat yang sangat indah. Indonesia berhasil membangun serangan dari belakang hingga akhirnya Mosquera berhasil melesakkan gol yang menyakitkan tim lawan. Mosquera menjadi aktor pada gol ke-6 yang dicetak oleh Iniesta pada menit ke-80 sekaligus untuk menutup kemenangan 6-0 atas tim lawan. Salzburg bermain sangat baik pada debut pertamanya membela Indonesia dan dia berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist pada pertandingan pembuka kompetisi Liga. Oke guys, mungkin sementara itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah request dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.